Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Asy-Syafi'i memberikan sebuah nasihat. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Sejatinya, nasihat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i ini sangat tepat menjadi pengingat diri. Terutama ketika kita hidup di tengah merajalelanya penyakit wahan. Apa itu wahan? Yaitu cinta dunia dan takut mati, yang mana diri manusia dipenuhi rasa cinta dan tamak akan kenikmatan dunia, serta takut kehilangan dunia ini. Hawa nafsu tampak menjadi panglima, halal dan haram dicampakkan, bahkan segala yang berhubungan dengan akhirat dihindari untuk diperbincangkan. Kini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya dengan menghadirkan pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Allah perlihatkan betapa dekatnya kita dengan kematian. Ironisnya, masih banyak juga yang tak tergetar hatinya. Jangankan mendekat kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh, justru mereka makin sibuk membangun istana rapuhnya dengan memakan hak-hak rakyat, menipu dan menzalimi mereka. Sementara di sisi lain ada orang yang begitu menjauhi dan menganggap hina kenikmatan dunia. Dia menepi dari hiruk pikuk manusia dan hidup penuh kekurangan. Kemudian, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim? Sebaik-baik teladan adalah Rasulullah SAW, lalu para sahabat radhiyallahu anhum. Begitupun ketika berbicara mengenai cara terbaik menyikapi dunia beserta keindahannya. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat alas tidur baginda Rasulullah yang terbuat dari pelepah kurma. Dengan prihatin Umar berkata, "Wahai Rasulullah, sebaiknya engkau memakai tikar yang lebih lembut dari tikar ini." Apa jawaban manusia terbaik itu? Rasulullah menjawab, "Apa urusanku dengan dunia? Umpamaan diriku dengan dunia tidak lain seperti orang yang berkendara di suatu hari di musim panas, lalu ia berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian ia pergi dan meninggalkannya." Baginda Rasul mengajarkan pada kita, dunia ibarat tempat persinggahan yang akan segera ditinggalkan. Dengan posisi sebagai kepala negara, tak sedikit pun beliau memanfaatkan untuk kesenangan duniawi. Begitu juga sikap para sahabat yang mulia, baik yang kaya ataupun yang tak punya. Mereka tak sedikit pun silau akan harta yang mereka miliki. Sebagaimana Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, ia seorang pengusaha wanita yang kaya raya, memiliki dunia di tangannya, tetapi tak sekalipun dunia menguasai hatinya. Sejak baginda Rasul diutus menjadi nabi, ia curahkan semua hartanya untuk mendukung perjuangan dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, siapa yang tak kenal Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf? Keduanya sosok yang menginspirasi para pengusaha muslim karena kesuksesannya dalam berniaga. Harta mereka juga berlimpah seakan tiada habisnya. Namun demikian, tak sedikit pun mereka larut dalam kemewahan. Seluruh kekayaan mereka justru dipersembahkan untuk meninggikan kalimat Allah, menebar dakwah Islam, dan berjihad fisabilillah. Ada sebuah peristiwa menarik tentang Abdurrahman bin Auf. Tak disangka, ternyata beliau pernah berkeinginan jatuh miskin agar bisa masuk surga terlebih dahulu. Untuk memuluskan rencananya, beliau pun memborong kurma busuk dengan harga yang bagus. Qadarullah, orang utusan raja negeri Yaman datang untuk membeli kurma busuk itu sebagai obat penyakit yang sedang mewabah di negerinya. Sehingga Abdurrahman bin Auf tak jadi jatuh miskin, justru bertambah kaya. Namun tidak semua sahabat Rasulullah adalah orang kaya. Banyak juga sahabat yang ditakdirkan tak berharta. Mereka tinggal di Sufah dan hidup begitu sederhana. Salah satunya adalah Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah sangat mencintai Rasulullah, bahkan sering membantu beliau berwudu. Karena itulah Rasul ingin membalas kebaikannya. Beliau menanyakan apa yang Rabi'ah inginkan.
Robi'ah sempat berpikir untuk meminta Rasul mendoakannya agar hidup berkecukupan. Namun ia segera menghilangkan pikiran itu, mengingat bahwa semua kesenangan duniawi akan habis. Maka ia meminta petunjuk agar bisa menemani Rasulullah SAW di surga. Begitulah para generasi terbaik memandang dunia. Bagi mereka, dunia bukanlah segalanya, bahkan dipandang sebagai alat untuk meraih kebahagiaan akhirat. Tiadalah para sahabat takut akan kematian, sehingga mereka bersemangat mengikuti setiap momen jihad fisabilillah dengan satu slogan, hidup mulia atau mati syahid. Dengan pemahaman yang begitu tertancap kuat, tak heran jika generasi sahabat adalah generasi terbaik khairu ummah. Dikala itulah Islam sebagai sebuah institusi negara berhasil tumbuh menjadi pusat peradaban dunia. Tentu saja hal itu tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dengan proses pembinaan intens dan terus-menerus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pemikiran dan perasaan para sahabat dibersihkan dari sisa-sisa pemikiran jahiliyah, sehingga benar-benar memahami makna kehidupan yang hakiki. Mereka menjadikan syariat sebagai tolak ukur perbuatan. Bagi mereka, mendapat ridho Allah adalah tujuan dan kebahagiaan. Kehidupan mereka juga diatur dengan syariat Islam kafah di bawah naungan kepemimpinan Islam. Sehingga atmosfer keimanan pun tercipta di tengah masyarakat. Sungguh indah hidup mereka. Tak diperbudak dunia, justru mampu menjadikannya sebagai sarana mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Itulah kebahagiaan negeri akhirat yang kekal selamanya. Sahabat muslimah, tidakkah ingin kita mengikuti jejak mereka, di mana dunia ada di genggaman tangan dan akhirat ada di dalam hati?